Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya. La syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihi salam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari istrinya Hawa alaihi salam, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan azima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar, wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk
memulai kembali kegiatan rutin kita, taklim rutin kita 2 pekanan setelah bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman DKM Assalam dan juga panitia Ramadan kemarin yang menjadi salah satu sebab, atau setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kemudian terlaksananya kegiatan-kegiatan taklim dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan kita semua. Kemudian juga jamaah sekalian, kami yang mungkin belum terlambat kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 12 Syawal atau bertepatan dengan tanggal berapa Masehinya? 21 April ya, 2024 Masehi. Itu berarti jemaah sekalian 11 hari yang lalu kita melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Ada satu fenomena jemaah sekalian yang kemudian membuat kami ingin mengangkat tema pada kali ini, sebelum nantinya kita lanjutkan kitab Al-Jami kita di pertemuan berikutnya. Adapun di pertemuan kali ini kita mengangkat tema istiqomah ba'da Ramadan, istiqomah setelah Ramadan. Kenapa kami mengangkat tema ini jemaah sekalian? Karena ada satu fenomena yang menyenangkan hati di sisi yang lainnya. Ketika memasuki Ramadan, Masya Allah, masjid penuh, kemudian semangat kaum muslimin menggebu-gebu, dan itu sesuatu yang baik. Hanya saja begitu sampai di tanggal 1 Syawal, semangat itu seakan-akan hilang. Seakan-akan mereka ini atau sebagian kita ini hanya menjadi hamba Allah khusus di Ramadan saja. Begitu masuk Syawal, semangat ibadahnya kembali mundur atau kembali menurun atau bahkan mungkin hilang. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang sudah hilang dari masjid, padahal sebelumnya di Ramadan mereka ada di dalam masjid. Bishr rahimahullahu taala, beliau pernah ditanyakan tentang fenomena yang seperti ini. Wahai Bishr, bagaimana pendapatmu tentang suatu kaum yang beribadahnya kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan? Beliau mengatakan, jemaah sekalian, bi'sal qaumi, sejelek-jeleknya kaum, alladzina la ya'buduna Allah haqqan illa fi Ramadan, yang tidak menyembah Allah secara hak, secara benar, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Itu adalah sejelek-jeleknya kaum. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita tidak ingin termasuk sejelek-jeleknya kaum, maka kita sembah Allah di Ramadan dan sembah juga Allah di luar bulan suci Ramadan. Karena jemaah sekalian, Allah yang kita ibadahi di bulan suci Ramadan, Dia jugalah zat yang kita ibadahi di luar bulan suci Ramadan. Dan Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbak, sembah Tuhan kalian. Sampai kapan jemaah sekalian? Sampai tanggal 1 Syawal? La, tidak demikian jemaah sekalian. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian mendatangi kalian. Bukan hanya sampai di tanggal 1 Syawal, akan tetapi sampai kematian mendatangi kita atau kematian menjemput kita. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan beberapa kaum muslimin mengucapkan alhamdulillah di tanggal 1 Syawalnya, tapi bukan pada tempatnya.
Artinya dia menyalahgunakan kalimat hamdalah ini. Dia mengatakan alhamdulillah tidak ada lagi puasa, alhamdulillah tidak ada lagi sholat malam, alhamdulillah tidak ada lagi baca Al-Quran di malam atau di siang hari. Maka kalau kita mengucapkan hamdalah di tanggal 1 yang lalu, Syawal yang lalu, dengan niat seperti ini, maka kita telah melakukan kesalahan jemaah sekalian. Tapi kalau mengatakan alhamdulillah saya sudah latihan sebulan, saatnya untuk mempraktekkan 11 bulan ke depan, maka itu tempatnya memang kalimat hamdalah yang tepat. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kemudian tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan. Iya, beberapa ibadah yang kita kerjakan di Ramadan nanti kita jelaskan di pertemuan ini ya. Sebagaimana kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Kata para ulama, istiqomah itu adalah subutu alal khair. Tetap berada dalam kebaikan yang berkesinambungan. Itu baru dikatakan yang namanya istiqomah. Tapi jemaah sekalian, perlu juga kita garis bawahi, bukan juga istiqomah itu memang tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah turun semangatnya. Ya mungkin 1-2 hari dia turun semangatnya, tetapi dia usahakan atau ada upaya supaya semangat ibadahnya, semangat kejar akhiratnya itu kembali ke level tertingginya. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita amalkan agar kita bisa istiqomah. Amalan yang pertama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jamaah sekalian, semua inci-inci kebaikan yang kita laksanakan itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya seseorang melangkahkan kakinya di malam hari menuju tempat wudunya untuk mengambil air wudu di sepertiga malam, melaksanakan sholat malam, itu bukan karena murni hebatnya orang tersebut, akan tetapi hebatnya Allah memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Maka kita sangat layak dan memang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa memperbanyak membaca ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Padahal ini Nabi jamaah sekalian, tapi dia memperbanyak membaca ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka mendengarkan hal ini, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Kenapa engkau memperbanyak atau kenapa doamu yang senantiasa engkau ulang-ulangi, yang paling banyak engkau ulang-ulangi adalah ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa engkau mengulangi itu wahai utusan Allah? Kenapa engkau sering mengulang-ulangi itu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Kata beliau, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbahu baina asbainillah. Wahai Ummu Salamah, tidak ada satu orang pun, satu anak cucu Adam pun, kecuali hatinya itu ada di antara jemari-jemari Allah. Ya ini kita tidak usah tafsirkan kira-kira bagaimana bentuk jari-jarinya Allah ya. Tidak usah kita tafsirkan karena laisa kamitslihi syai'un. Ya tidak bisa kita mengatakan bahwasanya oh jari-jarinya Allah ini
mirip dengan jari-jarinya manusia. Tidak mungkin, ya tidak sama ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak bisa dipermisalkan dengan apapun itu. Ya, lam yakun walam apa di surah Al-Ikhlas? Apa yang terakhirnya Al-Ikhlas? Bukan itu berarti ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan apapun, ya. Tidak sama dengan satu apapun. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati anak Adam ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, min asabi'illah, ya, dari jemari-jemari Allah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah keteguhan, maka Allah akan buat dia teguh, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat, maka Allah juga bisa menyesatkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar dikokohkan hatinya di atas agama atau di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, sekali lagi kita tidak bisa melakukan sekecil apapun ibadah kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ana sering contohkan air minum yang kita minum, kelihatannya amalan yang sangat kecil atau sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, tetapi jemaah sekalian, memindahkan untuk minum dari tangan kiri ke tangan kanan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di antara kita yang mungkin gelarnya profesor, doktor, insinyur, gelar-gelar dunia sudah dia raih semuanya, tapi sangat disayangkan masih minum pakai tangan kiri dan lain sebagainya. Permasalahannya Allah belum berikan dia hidayah dalam hal tersebut. Ya, sementara kita dianjurkan untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri, tangan kanan, dan dihindari makan dan minum menggunakan tangan kiri, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kitab Al-Jami kita. Baik, maka jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan olehnya. Menggunakan lafaz ya muqallibal qulub silahkan, atau mau menggunakan lafaz yang lainnya juga silahkan. Ya Allah, berikan saya keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana istiqomahnya di bulan Ramadan dan seterusnya, atau lebih baik lagi dari di bulan Ramadan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, kita hendaknya berdoa. Di antara juga doa yang kita dianjurkan untuk dibaca, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, ini di dalam surah Al-Imran ya disebutkan lafaz doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kami hidayah. Ya, ini diantara doa yang hendaknya kita baca agar, atau hendaknya kita lafazkan meminta kepada Allah agar diistiqomahkan olehnya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kiat agar kita bisa istiqomah setelah yang pertama tadi berdoa, yang kedua adalah beramal dengan ikhlas. Karena jemaah sekalian, sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, seindah apapun amalan yang kita kerjakan, kita polis dengan seindah-indahnya, kalau dia tidak ikhlas kepada Allah, maka sama saja dengan dikalikan dengan nol. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua syarat terbesarnya. Kapan keluar dari salah satu dari dua syarat ini, selesai, amalan itu tidak diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada yang beramalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ketaatan apapun yang bisa mendekatkan kita kepada neraka, yang bisa mendekatkan kita kepada surga, kecuali Allah atau kecuali Rasulnya sudah ajarkan kepada umatnya. Dan tidak ada amalan keburukan apapun yang bisa mendekatkan kita kepada neraka, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan kepada umatnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih. Tidak ada lagi amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, min qaulin au amalin, dari amalan perbuatan maupun dari ucapan, illa qad amartukum bih, kecuali semuanya sudah aku sampaikan kepada kalian. Wa ma min amalin, dan tidak ada lagi amalan, yuqarribukum ilan nar, yang bisa mendekatkan kalian kepada api neraka, min qaulin au amalin, dari ucapan maupun perbuatan, illa qad nahakum an, kecuali sudah aku sampaikan larangannya kepada kalian. Maka memang harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas karena Allah, kemudian kita beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini diantara perkataan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jamaah sekalian. Kenapa kita harus beramal ikhlas? Agar amalan itu bisa bertahan. Karena jamaah sekalian, kalau kita beramal hanya karena ada atasan kita, suatu saat atasan kita tidak ada, maka kita tinggalkan amalan itu. Kalau kita beramal karena ada calon mertua misalnya di dekat kita, begitu kita masuk di masjid misalnya, ada calon mertua di samping, oh Masya Allah, kita perbagus takbirnya, Allahu Akbar, khusyuk sekali. Begitu tidak ada mertuanya, ditinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas, dia beramal untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, maka tidak bermanfaat dan tidak akan bertahan. Yang tidak bermanfaat dan tidak akan bertahan. Kemudian ulama-ulama yang lainnya mengatakan, makana lillah fahuwa yabqa. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu yang akan bertahan. Yaitu yang akan bertahan. Yang kita kerjakan karena Allah, itu akan bertahan. Maka ini kiat yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amalan itu bisa bertahan. Ya, itu yang bisa menjaga atau yang bisa membantu kita istiqomah adalah dengan beramal secara ikhlas. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah rajin-rajin muhasabah diri, rajin-rajin mengintrospeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuatnya untuk hari esok, akhirat maksudnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita di bulan Ramadan ada yang menghatamkan beberapa kali Al-Quran, ada yang sudah mengeluarkan zakatnya, ada yang sudah membantu mengurus buka puasa teman-teman di masjid. Kemudian banyak amalan-amalan yang lainnya. Tapi coba banyak-banyak muhasabah diri jemaah sekalian. Ketika kita bersendirian, coba kita renungkan, adakah saya melaksanakan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, atau untuk akhirat saya, atau hanya ternyata supaya saya dikatakan, oh kamu melaksanakan kewajibanmu. Ya, coba renungkan ini jemaah sekalian, muhasabah diri kita. Kalau ternyata kita menemukan, oh kayaknya saya masih mengerjakan itu karena ingin mendapatkan pengakuan, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita mengerjakan itu semua memang karena
Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendapatkan pahala dari situ, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar hal tersebut tidak lagi meleset dari niat awalnya. Karena sekali lagi semuanya kita, hati-hati kita berada di jari jemari Allah. Maka kembali lagi kepada doa. Kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri dan jamaah sekalian. Apakah kita lalai dari amalan-amalan wajib, ataukah kemudian kita muhasabah diri apakah kita masih melakukan perkara-perkara yang haram? Ya mungkin ya kemarin di kultum kita sampaikan ya, mungkin ada di antara kita yang berpuasa tetapi berseluncur di dunia maya, menyaksikan lawan jenis yang memperlihatkan auratnya dan lain sebagainya. Maka itu semuanya kita harus muhasabah diri dan beristighfar ketika menemukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian muhasabah diri dari kelalaian. Dan banyak yang kita jamaah sekalian menyadari betul betapa lalainya kita, ya, menyadari betul betapa lalainya diri kita, mengoreksi atau memuhasabah diri yang diperbuat oleh anggota tubuh kita, kemudian mengoreksi niat-niat kita. Ini yang ketiga, ya, rajin-rajin muhasabah diri. Ini juga yang akan membantu kita untuk istiqomah. Dan diantara tipsnya jamaah sekalian, ketika kita memuhasabah diri, jangan merasa diri sudah, atau jangan merasa diri ini sesuatu yang istimewa. Begitu kita melakukan sesuatu, mungkin kalau misalnya dipandang remeh oleh orang lain, anggap saja bahwasanya memang kan kita bermuamalahnya bukan kepada manusia ini, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merasakan kecewa ketika pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan tidak diberikan apresiasi, maka boleh jadi itu indikasi kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat jamaah sekalian, kiat agar kita bisa istiqomah adalah senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Rasionalnya seperti ini jamaah sekalian, supaya bisa kita pahami besarnya pengaruh teman-teman itu. Jamaah sekalian, kalau misalnya kita orang yang bukan pemabuk, tapi teman kita 10 orang semuanya pemabuk, setiap malam kita sama-sama dengan mereka misalnya, kita bukan peminum juga, maka mungkin kita bukan peminum. Tapi kalau 10 orang semua teman kita ini adalah pemabuk, satu malam bersama dengan mereka, mungkin kita cobalah 1 gelas. Kita mungkin masih menolak 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi 1 bulan bersama dengan mereka, mungkin kita akan jadi pemabuk keras juga. Akhirnya kita terpengaruhi oleh teman-teman kita. Tapi coba kalau teman kita, teman yang baik misalnya, kita tidak bisa baca Al-Quran, tapi 10 teman kita semuanya penghafal Al-Quran. Begitu mereka ketemu, duduk saling murojaah. Kita ini tidak bisa ikro dan lain sebagainya, tapi kita berteman dengan mereka, insya Allah 1 tahun, 2 tahun berteman dengan mereka, kita mungkin paling tidak sudah bisa juga khatam, atau sudah bisa juga kita hafal juz amma dan lain sebagainya. Memang teman-teman itu sangat berpengaruh. Bahkan Nabi SAW mempermisalkan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, dan teman yang buruk seperti pandai besi. Iya, bagaimana itu pandai besi jamaah sekalian? Bukan berarti pekerjaan pandai besi itu pekerjaan yang tidak baik, ya, bukan itu. Tetapi dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pandai besi, meskipun kalau kita tidak terkena percikan apinya kalau berada di dekatnya, paling tidak kuping kita mendengarkan suara-suara yang keras, karena kan dihantam besi dan seterusnya. Kalau teman yang baik seperti penjual minyak wangi, kalau dia tidak memberikan wangi-wangiannya kepada kita, paling tidak kita mendapatkan aroma yang wangi. Itu permisalan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Dan jemaah sekalian, salah satu kisah yang dinukil oleh salah seorang syekh di Arab Saudi, ada seorang pemuda
yang sudah memutuskan untuk berhijrah. Dia meninggalkan komunitas lamanya. Sebelumnya banyak maksiat yang sudah dia kerjakan. Dan dia sudah sudah berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia teringat dengan teman-temannya yang sebelumnya, ya peminum khamr dan lain sebagainya, pemabuk dan lain sebagainya. Maka dia berniat untuk mendatangi mereka. Ya, dia datang sekedar siapa tahu bisa jadi punya perantara, tapi dia datangnya sendirian kepada komunitas lamanya, tidak membawa teman yang bisa memberikan warna yang lain ketika misalnya dijerumuskan. Ternyata dia mendatangi teman-temannya dan di perkumpulannya mereka, oh masya Allah kamu sudah seperti ini, kamu ingat tidak yang seperti ini yang sudah kita kerjakan, dosa ini dan lain sebagainya. Akhirnya setelah pulang dia teringat kembali dosa yang pernah dia lakukan, tapi dia tidak jadikan juga muhasabah diri. Setelah beberapa hari kemudian, orang-orang atau teman-temannya yang lama ini mengajak orang ini yang sudah berusaha untuk hijrah, diajak untuk pergi di suatu tempat. Katanya supaya ada yang bisa mengajari kami cara mengqashar dan menjamak solat dan lain sebagainya, supaya ada yang bisa mengimami kami menuju ke suatu tempat untuk membeli sebuah mobil, ya karena orang-orang kaya ya. Baik. Di perjalanan jemaah sekalian, karena bersama dengan komunitas yang lamanya, yang teman-temannya yang ahli maksiat, ternyata naudzubillah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini. Ternyata menyewa seorang pelacur, ya kan, bukan PSK ya, tapi pelacur. Kan itu PSK itu masih bahasa yang halus. Ini disewa pelacur, kemudian singgah di tempat penginapan, kemudian dengan khamar. Akhirnya yang sudah hijrah ini kembali minum khamar, kemudian terjatuh dalam perbuatan yang haram, melakukan hubungan di luar nikah, dan dalam keadaan telanjang. Orang yang sudah hijrah ini sebelumnya tertidur dan tidak pernah bangun lagi, meninggal dalam keadaan setelah mabuk-mabukan dan setelah melakukan perbuatan zina. Bahayanya teman-teman yang buruk. Coba jemaah sekalian, setiap kali terlintas di pikiran kita ingin melakukan suatu maksiat, bagaimana kalau saya meninggal di sini? Kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Di depan kita ada peluang untuk memalsukan data misalnya. Oh, fulan ini bagus direkomendasikan, karena nanti saya dapat juga persennya kalau saya rekomendasikan orang ini misalnya. Padahal orang ini tidak memenuhi kualifikasi yang ada. Begitu antum tanda tangan, antum meninggal di situ, bagaimana kira-kira? Maka hindari hal-hal yang seperti itu jemaah sekalian. Baik, hendaknya bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, hendaknya bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kiat agar kita istiqomah adalah merutinkan amalan walaupun amalan itu sedikit. Merutinkan amalan walaupun amalan itu sedikit. Ya, dan jemaah sekalian, coba tarik amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan keluar bulan Ramadan. Coba tarik amalan-amalan apa sih yang bisa kita rutinkan. Kira-kira apa yang paling identik dengan Ramadan? Apa? Puasa ya. Puasa misalnya jemaah sekalian. Di Ramadan, amalan yang paling identik dengan Ramadan adalah puasa. Maka tarik puasa itu keluar Ramadan. Di luar Ramadan jemaah sekalian, masuk di Syawal misalnya, maka jemaah sekalian, ada banyak puasa yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal, dan itu untuk mengaplikasikan latihan di bulan Ramadan yang 1 bulan kita latihan. Masa jemaah sekalian kita latihan 1 bulan misalnya mengendarai mobil. Begitu kita pintar mengendarai mobil, tidak pernah lagi menyentuh setir. Apa manfaatnya latihan itu? Maka jemaah sekalian, ketika kita sudah latihan puasa, ya selain dari kewajiban, kita sudah terbiasa puasa. Di bulan Syawal ada beberapa puasa yang bisa kita amalkan. Yang pertama sekali jemaah sekalian, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sekalian kita jelaskan ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sitta min Syawal," kemudian mengikutkan 6 hari saja di bulan Syawal,
Silahkan digarisbawahi jamaah sekalian kata-kata saja. 6 hari saja di bulan Syawal. Yang didapatkan oleh orang ini adalah kana kasiyamid dahar, dicatatkan sebagai orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini luar biasanya jemaah sekalian. 1 bulan cuma 29 hari kemarin. Karena Ramadannya kita kemarin hanya 29 hari. Ditambah 6 hari saja. Ya, selalu saya ikutkan kata sajanya jemaah sekalian, menunjukkan bahwasanya dia jumlah yang sedikit, mudah untuk kita kerjakan. Maka didapatkan pahala 1 tahun penuh jemaah sekalian. Hilang semua itu waswasus syaitan yang mengatakan, oh nanti kalau kamu puasa siang-siang kamu kerja capek, kamu haus, kamu lapar. Itu sudah terbantahkan di bulan Ramadan. Buktinya kemarin di Ramadan kita puasa, alhamdulillah kita masih hidup sampai sekarang. Kerja juga iya, dan mungkin kita katakan haus dan lain sebagainya sudah kita lewati, dan kita biasa-biasa saja. Maka jemaah sekalian, kita sekarang berada di tanggal 12 Syawal. Berarti kedepannya masih ada 17 hari atau 18 hari. Kalau genap 30 bulan Syawal berarti masih ada 18. Kita cuma diminta 6 hari saja. Rasionalnya jemaah sekalian, supaya kita mudah pahami. Biasanya kalau ditarik ke contoh-contoh material, ya, uang misalnya, itu biasanya mudah dipahami. Kalau misalnya jemaah sekalian, di atas di tempat antum bekerja, atasannya antum semuanya mengatakan siapapun karyawan yang bekerja di bulan Januari secara full, kemudian menambah 6 hari saja di bulan Februari, semuanya akan saya berikan gajinya selama 1 tahun penuh. Tapi syaratnya 6 hari itu harus lembur. Kira-kira ada karyawan yang tidak mau lembur jemaah? Pasti semuanya lembur. 1 bulan ditambah 6 hari dapat gaji 1 tahun. Tapi itu jemaah sekalian sesuatu duniawi, tidak lebih baik daripada apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak berlomba-lomba juga untuk melaksanakan yang 6 hari ini? Dan jemaah sekalian, apakah harus berturut-turut Ustaz? Kalau atasan kita mengatakan 6 harinya di bulan Februari harus berturut-turut, maka kita yakin semuanya juga tetap akan melaksanakannya. Tapi puasa Syawal tidak harus berturut-turut, artinya bisa lebih ringan. Bisa di hari ini puasa, besoknya tidak, atau hari ini tidak puasa, besoknya puasa, dan seterusnya. Yang penting 6 hari. Dan kemungkinan jamaah sekalian nanti sampai tanggal 8 Mei bulan Syawal. Ya, jadi coba lihat di kalender kita, itu kalau ada yang sudah mengamalkan 6 hari ini maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, coba lihat ini jamaah sekalian, sampai di tanggal 8 nanti atau sampai masuk di bulan berikutnya, apa setelah Syawal? Ustaz, pertanyaannya terlalu tiba-tiba Ustaz, kami tidak bisa tanggal. Baik, apa setelah Syawal? Dzulqa'dah, itu salah satu bulan yang mulia ya. Jadi sebelum masuk tanggal 1 Dzulqa'dah itu masih ada kesempatan, masih ada kesempatan berpuasa 6 hari saja. Dan jamaah sekalian, lebih luar biasanya lagi, bisa digabungkan dengan niat puasa Senin dan Kamis. Ya, jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada 4 pekan, berarti kalau dalam 1 pekan keluar 2 hari Senin dan Kamis, berarti 4 kali 2. Berapa itu? 8. Ini juga jemaah sekalian lebih 2 hari. Jadi Senin Kamis saja kita niatkan di situ puasa Syawal, itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. Boleh digabungkan niatnya ya, boleh digabungkan niatnya. Dan juga bisa digabungkan di Ayyamul Bid. Apalagi besok jemaah sekalian. Besok hari Senin, antum tahu hari Senin tanggal berapa besok? Berapa? 13 Syawal. Di situ jemaah sekalian bisa kita gabungkan niat puasa Senin, niat puasa Syawal dengan niat puasa apa satunya? Ayyamul Bid atau puasa putih. Jadi satu amalan, 3 pahala yang bisa kita dapatkan sekali mendayung 3 pulau yang terlampau ya. Maka
kenapa kita tidak melaksanakan ini jamaah sekalian? Ya, usahakan kita melaksanakannya. Tapi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang pertama, puasa Syawal, ya, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa yang berikutnya jemaah sekalian yang bisa kita kerjakan adalah puasa Senin dan Kamis. Dan ini dalil-dalil diperintahkannya puasa Senin dan Kamis, ya, banyak dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya mengenai, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin dan lantas beliau menjawab, kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa berpuasa di hari Senin?" Kata beliau, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Pada hari Senin aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithu fihi, dan aku dimulai diutus atau mulai turun wahyu kepadaku di hari Senin. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis." Amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi amalan-amalan kita sepekannya dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa uhibbu," dan aku senang, "ayyurad," ketika amalanku dilaporkan, "wa ana shaim," sementara saya dalam keadaan berpuasa. Ya, kita dilaporkan amalan kita dan kita dalam keadaan berpuasa, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang puasa Senin dan Kamis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "kana yataharra siyamal itsnaini wal khamis." Beliau senantiasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini bisa kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, puasa Syawal tadi sudah kita jelaskan, puasa hari Senin dan Kamis sudah kita jelaskan. Sekarang puasa yang berikutnya adalah puasa Ayyamul Bid atau puasa hari putih. Dalilnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ausani khalili bi thalathatin," atau bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Ini Abu Hurairah mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Salah satunya adalah saumin salasati ayyam, berpuasa 3 hari di setiap bulan kalender Hijriyah. Kemudian yang lainnya adalah wasolatil duha, dan solat duha. Ya, ini wasiat yang kedua. Solat duha juga diwasiatkan kepada Abu Hurairah untuk dia tidak tinggalkan. Kemudian juga yang lainnya adalah wa naumin ala witrin, dan aku diwasiatkan kepadaku untuk tidak tertidur kecuali setelah melaksanakan yang namanya solat witir. Dan ini juga diantara keutamaan atau amalan yang bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan, yaitu solat witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Paling afdolnya tentu di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau misalnya kita khawatir, nanti saya kalau terbangun sudah azan subuh, maka kita tidak mengapa solat witir sebelum tidur. Dan ini yang diperhatikan oleh Abu Hurairah tadi. Kemudian juga dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, Abu Bakar itu sholat malamnya di awal malam sebelum beliau tertidur. Dan sahabat yang lainnya, Umar bin Khattab, dia mengambilnya di sepertiga malam terakhir. Dan kita tahu 2 sahabat ini adalah sahabat paling terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan bukan hanya di dunia,
Di samping kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kuburannya Abu Bakar dan ada kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abu Bakar dan Umar. Maka jemaah sekalian, keduanya telah mencontohkan kepada kita. Abu Bakar mengambil salat witirnya sebelum tidur, Umar mengambil sepertiga malam terakhir. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar telah mengambil salat malamnya dengan penuh kehati-hatian. Atau kama qala Rasul, dan Umar telah mengambil salat malamnya di waktu yang paling mulia, di sepertiga malam terakhir. Maka jemaah sekalian, kita sebenarnya dimudahkan sekali. Kita tidak mampu bangun di sepertiga malam terakhir, ambil sebelum tidur. Toib, Ustaz, kalau saya sudah sholat witir sebelum tidur, lalu terbangun di sepertiga malam terakhir, dalam keadaan misalnya siap untuk melaksanakan sholat, silahkan sholat malam 2 rakaat, tidak usah lagi menutupnya dengan witir. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witroni fi lailatil wahidah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kan sudah kita ambil sebelum tidur, maka tidak usah lagi di sepertiga malam terakhirnya. Kita cukup dengan sholat 2 rakaat. Lalu mungkin ada lagi yang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan hadis ij'ali witri, jadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Taib, kalau antum ingin mengerjakan hadis ini, mengamalkan hadis ini, kalau kita sudah witir sebelumnya, sebelum tidur, begitu bangun di sepertiga malam, ambil lagi 1 rakaat dengan niat menggenapkan yang kita ambil sebelum tidur menjadi bukan witir. Kenapa? Karena genap. Witir artinya ganjil. Kalau mau jadikan witir nanti lagi di penutup malam atau di penutup sholat malam kita. Jadi agama kita sangatlah fleksibel, ya, dimudahkan untuk amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang mudah untuk kita amalkan. Baik, ini salah satu saksi bahasa kita di sini tadi adalah ucapan Abu Hurairah berpuasa 3 hari di setiap bulan kalender Hijriah, yaitu Ayyamul Bid. Baik, kemudian jemaah sekalian, amalan yang berikutnya selain dari atau puasa berikutnya selain dari puasa Syawal. Kemudian apa tadi lagi yang kedua? Puasa Senin Kamis. Yang ketiga apa? Ayyamul Bid. Ustaz, masih ada puasa? Baik, masih ada jemaah sekalian. Apa itu? Di sana di tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak berhaji, itu ada puasa yang menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi rinciannya nanti ini kita akan sebutkan di menjelang bulan Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah. Kemudian puasa yang lainnya ada puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Ya, ini masih lama juga ya, karena bulan 1 Muharram. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah di awal-awal hijrahnya Nabi, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang di Madinah, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Lalu diutuslah sahabat untuk menanyakan kepada orang-orang Yahudi, kenapa mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Kata orang-orang Yahudi, yauma najjallahu Musa min Fir'aun. Di tanggal 10 Muharram diselamatkan Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jadikan, orang-orang Yahudi menjadikan sebagai hari yang spesial. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula minkum bi Musa. Kami umat Islam lebih berhak bergembira atas diselamatkannya Nabi Musa. Maka kalian umat Islam berpuasa juga di tanggal 10 Muharram untuk menyelisihi agar tidak sama seperti orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, la in baqaitul qabil, kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya juga akan berpuasa di hari 9. Jadi 9 dan 10 Muharram. 9-nya agar kita berbeda dengan orang Yahudi, 10-nya untuk memuliakan hari Asyura, ya, atau puasa hari Asyura. Keutamaan dari puasa ini dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau tadi Tasu'a yang 9 Zulhijjah itu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang dihapuskan. Kalau Muharram hanya 1 tahun yang lalu saja. Dan puasa di tanggal 9 Muharramnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Baik.
Sekarang sudah ada berapa puasa? Soal 5, Senin Kamis, Ayyamul Bid, Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid. Apa lagi tadi? Asyura. Yang satunya apa? Tasu'a, ya di tanggal 9 Zulhijjah. Apakah masih ada Ustaz? Masih ada. Kira-kira puasa apa lagi jamaah sekalian? Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang paling afdol. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdolus siyam ba'da Ramadan, yang paling mulia puasa setelah puasa Ramadan adalah siyami Daud, puasanya Nabi Daud. Apa itu puasanya Nabi Daud? 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, begitu seterusnya. Dan itu puasa sunnah yang paling afdol. Dan jemaah sekalian, yakinlah bahwasanya di antara kita yang hidup pada hari ini masih ada orang yang mengerjakan amalan tersebut. Kemarin ketika kita sering menukil tentang kebiasaannya para ulama salafus saleh di Ramadan, misalnya kayak Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Itu kedengarannya seperti dongeng. Ini kayaknya mustahil untuk bisa dilakukan. Ternyata jemaah sekalian, ya sudah pernah kita sampaikan di kultum kita. Ternyata junior kami di kampus, atau bukan juga junior ya, maksudnya angkatan yang sekarang masih kuliah di kampus kami sebelumnya itu ada yang menghatamkan 60 kali hanya 29 hari Ramadan. 60 kali dia hatam. Memang dia katanya, menurut teman-temannya yang di kampus itu, dia tidak pegang HP. Dia tidak pegang HP dan tidurnya hanya 3 jam. Karena di kampus juga sholat malamnya 1 juz 1 malam, ya 1 juz 1 malam. Jadi dia ikut sholat malam 1 juz 1 malam dan tidurnya hanya 3 jam saja dalam 1 hari. Dan beliau menghatamkan 60 kali hatam di bulan Ramadan, dan Ramadan yang kemarin hanya 29 hari. Dan alhamdulillah beliau dihadiahkan oleh salah satu dosen kami umroh gratis ya. Alhamdulillah. Tentu jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu sampai seperti beliau ini, maka paling tidak jangan juga kita luput dari semuanya. Karena kaidahnya mala ya'khudh kullu, sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, la yutraku kullu. Paling tidak juga jangan kita tinggalkan semuanya. Kita mengatakan, oh saya tidak mampu, sekalian tidak ada yang kita kerjakan, itu keliru. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian, puasa Daud ini hendaknya kita tarik dari latihan puasa kemarin di bulan Ramadan, kita bawa ke luar bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya amalan yang bisa kita kerjakan ya, sebagai bentuk latihan dari Ramadan atau mempraktekkan latihan dari Ramadan adalah sholat malam ini ya. Sholat malam ya. Usahakan jamaah sekalian kita tidak luput dari sholat malam walaupun hanya 1 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan yang namanya qiyamul lail, fa innahu da'bus solihina min qablikum, karena sesungguhnya salat malam adalah tanda-tanda orang-orang soleh sebelum kalian. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang soleh itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Dan di Ramadan jamaah sekalian kita sudah dilatih untuk bangun sahur, sudah dilatih salat malam, maka bawa itu keluar dari bulan suci Ramadan. Dan salat malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Yang salat malam masuk dengan tahajud, witir dan yang lainnya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya sampai kita kembali bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik.
untuk puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah bagi yang tidak pergi haji, apakah ada keutamaannya? Ya, ada keutamaannya. Karena jemaah sekalian, di bulan Zulhijjah itu semua amalan lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari pun al-amalus soleh fiha ahabbu ila Allah, yang amalan di dalamnya paling dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena tanggal 10-nya kan lebaran Idul Adha. Lalu kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada amalan yang bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini?" Kata Nabi SAW, "Naam." Lalu kemudian, "Wala jihadu fi sabilillah", apakah jihad di jalan Allah juga tidak mampu mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kata Nabi SAW, "Walau jihadu fi sabilillah", jihad di jalan Allah pun tidak mampu mengalahkan puasa sunnah yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tidak bisa di tanggal 2-nya, hanya bisanya tanggal 1, itu juga tidak ada masalah. Karena bukan hanya puasa saja yang utama dikerjakan di hari tersebut. Sedekah, bakti kepada orang tua, semuanya lebih mulia daripada jihad di jalan Allah. Salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat dan lain sebagainya, semuanya lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada keutamaannya ya, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi yang tidak berhaji. Baik, ada lagi yang lain? Kalau untuk amalan yang bisa digabung itu sekarang hadisnya apakah spesifik hanya puasa saja atau juga amalan lain ada bisa? Baik, amalan yang bisa digabung itu hanya amalan-amalan sunnah saja dan tidak spesifik dengan khusus puasa. Salat juga kalau dia sunnah ya, tapi jamaah sekalian, khusus untuk amalan-amalan sunnah. Adapun amalan-amalan wajib, maka tidak bisa digabungkan niatnya. Contoh misalnya, salat zuhur dengan asar, sama-sama wajib, sama-sama 4 rakaat. Kita tidak bisa mengatakan, "Oh, saya sekaligus niat ini salat zuhur sekaligus salat asar" ya, tidak bisa. Kalau ada, bagaimana dengan jamak dengan qasar? Jamak itu kan ada pembedanya antara di salam. Ya, bukan digabungkan niatnya, Jadi untuk yang wajib tidak bisa digabungkan niatnya. Tapi yang sunnah, puasa sunnah bisa digabungkan. Salat sunnah bisa digabungkan. Salat sunnah apa yang bisa kita gabungkan? Salat sunnah wudu. Kemudian salat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Itu bisa digabungkan niatnya. Jadi 2 rakaat kita laksanakan, itu sudah masuk niat salat wudu dan juga salat tahiyatul masjid. Dan tidak bisa digabungkan juga antara sunnah dengan wajib. Ya, jadi hanya yang bisa digabungkan hanya sunnah dengan sunnah. Ya, tidak bisa kita misalnya mengatakan saya mau puasa Syawal sekaligus qada puasa yang luput di bulan Ramadan. Nah, itu tidak bisa karena qada hukumnya wajib. Sementara Syawal hukumnya sunnah, itu tidak bisa. Sama dengan salat subuh misalnya dengan tahiyatul masjid misalnya, ya, atau afwan, salat subuh dengan tahiyatul masjid itu tidak bisa digabungkan niatnya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau sholat malam itu bisa dilaksanakan setelah sholat isya. Baik. Salat malam bisa dilaksanakan setelah salat isya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahkan bisa digabungkan antara salat ba'diyah isya dengan sekaligus salat malam. Ya, tetapi tentu kita akan mengejar keutamaan ya. Maka kita sendirikan ini. Lalu kemudian kalau kita mau salat malamnya yang utama di sepertiga malam terakhir tidak bisa, maka bisa sebelum tidur atau setelah salat isya, setelah rampung ba'diyah kalau tidak mau digabung dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan bolehnya digabung antara salat ba'diyah isya dengan salat malam. Baik, ada lagi yang lain? Sudah ada ya, sudah selesai juga, sudah masuk juga waktu syuruh. Tapi ini yang bisa
kita ambil jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Sebelum kami lupa, di depan kita ada amalan yang spesial juga. Apa itu? Bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan apa? Salat syuruk 2 rakaat. Sangat disayangkan kalau kita luput dari hal ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.